Rahim anak-anak solih dan solihah. Ayat 26 ini adalah merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang munafik waktu itu dan orang-orang Yahudi waktu itu yang mencemooh atau memperolok-olok Al-Quran. Kenapa dia mencemooh Al-Quran? Karena menurut dia, kenapa kalam Allah, kitab suci, ada banyak disebutkan kata-kata menyebutkan binatang seperti an-nahl, ya kan, lebah. Kemudian ad-dubab, lalat, ya kan, ada kan? Kemudian al-ankabut, itu laba. Kemudian ada lagi an-namal, itu semut. Kata orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, masa katanya kitab suci, kalam Allah, isinya menyebutkan binatang-binatang yang menurut mereka itu dianggap hina menurut mereka. Padahal mereka belum ngerti. Allah menyebutkan lalat, menyebutkan animal itu sebagai perumpamaan. Pertama, lalat, ad-dubab, sebagai perumpamaan bagi orang yang menyekutukan Allah, kepada orang-orang yang menyembah, meminta pertolongan selain Allah. Diibaratkan mereka itu tidak bisa membuat seekor lalat, tidak bisa. Dukun yang hebat sekalipun dia tidak bisa bikin lalat seekor saja, nggak bisa kan? Nah, itu maksudnya ayat itu perumpamaan bagi orang yang minta tolong ke dukun misalkan, atau kepada selain Allah, bahwa yang diminta tolong itu tidak bisa bikin lalat seperti Allah, itu maksudnya. Dan kemudian turunlah ayat ini bahwa innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak akan merasa malu. Allah tidak akan merasa malu di sini bukan berarti punya rasa malu seperti kita, bukan. Karena Allah tidak boleh disamakan dengan manusia. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak akan pernah sama dan tidak boleh disamakan dengan sesuatu pun. Itu maksud Allah tidak merasa malu di sini adalah Allah tidak akan pernah berhenti. Allah tidak pernah akan bisa dikritik orang munafik, orang Yahudi. Maka justru Allah membuat lagi ayat yang menyebutkan binatang, yaitu baudoh, yaitu nyamuk. Kan begitu kan ya? Kalau manusia biasanya kalau dikritik, kalau disalahkan, dia akan berhenti. Karena kalau dilanjutkan dia malu kan, karena ketahuan salahnya. Nah, bagi Allah, ketika dikritik oleh orang-orang munafik dan orang Yahudi yang meragukan Al-Quran gitu kan, maka Allah tidak berhenti. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi justru Allah menurunkan ayat lagi yang menyebutkan binatang. Dan binatang ini justru menurut orang-orang Arab itu hakiroh, sangat menjijikan gitu. Nyamuk itu menurut orang Arab sangat menjijikan. Ya, kita juga mungkin sama ya. Nah gitu, al-hakiroh. Itu maksudnya la yastahi ya. Jadi innallaha la yastahi maksudnya itu. Jadi Allah tidak akan pernah berhenti, gitu maksudnya. Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tidak akan pernah kalah oleh kritik manusia. Gitu maksudnya la yastahi itu ya. Ayat riba masalah baudoh, membuat perumpamaan seekornya nyamuk gitu ya kan ya. Fama fauqoha atau di atasnya. Di atas di sini maksudnya ada yang mengatakan di atas bentuknya lebih gede lagi bisa, atau bahkan lebih kecil lagi bisa. Allah itu membuat perumpamaan. Ya, membuat perumpamaan gitu. Nah, kemudian ketika Allah menyebut lagi ayat Al-Quran dengan binatang dan juga itu sebagai perumpamaan, maka ada dua reaksi dari mereka. Tetap ada dua reaksi anak-anak. Pertama dari para sahabat, dari orang-orang beriman, mereka bereaksi.
Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun reaksi dari orang-orang beriman, dia itu mengetahui bahwa ini adalah benar-benar kalam Allah, bahwa justru ini bukti adalah kebenaran Allah. Al-Quran itu memang kebenaran Allah. Buktinya Allah tidak bisa dihentikan, tidak bisa dikritik. Nah, gitu kan ya. Dan bagi orang beriman justru menambah keyakinan kepada Al-Quran. Tapi sebaliknya anak-anak, respon dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik sebaliknya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, apa di sini? Mada aradallahu bihada masalah. Mereka seakan-akan mencemooh lagi gitu dengan pertanyaan yang agak nakal. Mada aradallahu bihada masalah. Ada apa lagi keinginan Allah, kata mereka. Allah punya keinginan lagi apa untuk membuat perumpamaan yang menyebutkan binatang mereka gitu. Kemudian Allah jawab ya dengan kalimat berikutnya, yudillu bihi kasiro. Allah menyesatkan banyak orang dengan perumpamaan ini. Jadi orang yang tersesat makin tersesat dengan perumpamaan ini. Dengan keajaiban Al-Quran, bagi mereka yang munafik justru makin tersesat ya. Kemudian banyak juga wa yahdi bihi kasiro. Banyak juga dengan perumpamaan ini, dengan mukjizat Al-Quran ini, banyak yang dapat hidayah dan menambah keimanan gitu. Jadi tetap ada dua kubu ya gitu. Kemudian wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik. Maksudnya Allah itu tidak berkehendak menyesatkan manusia. Justru Allah itu ingin manusia masuk surga semua. Tapi inilah kesalahan manusia sendiri karena tidak memakai akal sehatnya ya. Itu tidak percaya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Maka hakikatnya mereka disesatkan oleh diri mereka sendiri. Allah tidak pernah menyesatkan, Allah tidak pernah dolim. Kitalah yang kadang-kadang dolim. Kitalah yang kadang-kadang minta tersesat, karena otak kita tidak dipakai dengan benar. Contoh begini, ketika ada gerhana bulan kemarin kan ya, malam ya, bagi orang beriman akan menambah keimanannya. Oh, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana kalau malam terus? Ya, bagaimana kalau malam terus enggak berganti siang? Dan kalau siang terus enggak ada malam, begitu kan? Nah, maka itu kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, gerhana bulan itu dianggap fenomena ya. Dianggap fenomena alam saja. Bahkan dianggap pariwisata ya. Dianggap jadi tontonan, jadi pariwisata, bukan dia berzikir ya. Bukan dia takut berdoa, banyak sholat, tapi jadi tontonan, jadi fenomena alam kata mereka, atau jadi semacam iya itu kayak rekreasi gitu ya, tanpa dibarengi dengan zikir. Ya kalau melihatnya sambil berzikir ya boleh, tapi kalau cuman menganggap itu sebagai fenomena alam, kita tidak berpikir apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman ya. Begitu ya. Itu kurang lebih maksud ayat dari itu ya.